siapapun, umat manapun, dari latar belakang apapun, asal mau iman kepada Gusti Allah, asal mau baik, pasti diterima. Keturunan Yahudi yang nuwakal kayak gitu, itu kalau mau tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, turun ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin, latar belakang apapun, asal mau iman. Dulu mbah-mbahnya itu nuwakal nakal, keturunannya ini nggak masalah. Sing penting man amana billahi wal yaumil akhir, itu tidak masalah. Makanya Kanjeng Nabi itu ngerumati orang Yahudi. Sofiyah dijadikan istri. Sofiyah itu tawanan perang. Tawanan perang. Perempuan tawanan perang. Bapaknya Yahudi, pimpinan Yahudi. Ditawari oleh Kanjeng Nabi, kamu mau jadi istri saya? Ya. Sofiyah. Ketika jadi istrinya, itu masih sering mendapatkan perlakuan Yahudi. Kanjeng Nabi itu istrinya Yahudi, yang ini Yahudi. Ya biasalah ya kan? Kan ada yang ngomong itu, kan ada. Itu Nabi Muhammad itu caranya membesarkan hatinya Sofiyah itu, kalau disinggung ke Yahudiannya itu, Kanjeng Nabi ngajarin itu gimana? Bilang, istriku Nabi, pamanku Nabi. Nabi Musa maksudnya. Ya. Nah, kamu siapa? Ini suamiku Nabi, pamanku Nabi. Mau apa kamu? Itu Sofiyah. Diajari betul sama Nabi biar bangga menjadi Yahudi. Ya siapapun, Kanjeng Nabi ngerumati wong Yahudi. Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Pertama kali Kanjeng Nabi datang ke Madinah, itu diantara yang Islam pertama kali, langsung Islam, itu siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Kanjeng Nabi duduk-duduk gini sama santri-santrinya. Kanjeng Nabi bilang begini, yadkhulu min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah, kata Kanjeng Nabi. Yang mau masuk pintu ini itu nanti laki-laki dari ahli surga. Yang masuk siapa? Abdullah bin Salam. Besok Kanjeng Nabi ngomong gitu lagi, yadkhulu min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Abdullah bin Salam lagi yang keluar. Yahudi. Besok Kanjeng Nabi dawuh lagi, yadkhulu min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Pintu ini yang masuk laki-laki dari Abdullah bin Salam. Ada sahabatnya Kanjeng Nabi itu yang khusyuknya minta ampun. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Orangnya khusyuk. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Khusyuk. Kalau malam itu nggak pernah tidur. Setiap hari khatam Al-Quran. Kalau siang puasa. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Khusyuknya minta ampun. Dia tuh penasaran. Saya yang khusyuk kayak gini tuh nggak pernah mendapatkan label rajulun min ahlil jannah. Abdullah bin Salam itu 3 kali masuk itu Kanjeng Nabi menyebutnya rajulun min ahlil jannah. Itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena penasaran itu, lalu Abdullah bin Amr bin Al-As itu bilang sama Abdullah bin Salam, saya pengen nginap dengan alasan-alasan tertentu. Padahal sebetulnya pengen lihat bentuknya kaya apa tau wong ahli swarga itu. Kok iso ahli swarga itu bentuknya piye? Nah, ternyata itu pas malam hari itu dia sudah bayangkan itu pasti sujudnya, pasti ininya. Ternyata habis Isya itu tidur.
Bingung dia itu. Ahli surga kok habis isya tidur ya. Pagi-pagi wah ini ahli surga ini puasa ya kan. Esok-esok sarapan. Ini kok ahli surga itu ya, bingung deh. 3 hari itu kayak gitu. Terus dia jujur. Saya datang ke sini itu sebetulnya karena mendengar Kanjeng Nabi yadkhulu min hadzal fajji rajulun min ahli jannah. Tapi saya lihat kok kamu itu kok kalau malam ya tidur, kalau pagi sarapan. Kok bisa itu gimana? Ya nggak tahu. Terus dia keluar. Setelah keluar mau pulang dipanggil lagi, sini. Saya ceritain. Kata dia begini, saya pagi-pagi itu tidak pernah dalam hati saya itu mangkel karo wong Islam. Kata Abdul bin Salam. Saya tidak pernah hasut sedikit pun atas orang Islam, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya ini mungkin kamu masuk surga ya gara-gara ini. Tapi saya sebenarnya pengen cerita itu orang Yahudi. Itu orang apa? Yahudi. Jadi dengan segala kecaman Al-Quran terhadap Yahudi itu bukan berarti lalu mengklaim seluruh Yahudi seperti itu. Ya. Apapun kecamannya, apapun kesalahannya, apapun dari apapun itu, dari kelompok manapun, dari latar belakang apapun, asal man amana billahi wal yaumil akhir, mau baik, mau iman kepada Kanjeng Nabi, mau ini pasti bisa. Jadi ayat ini itu setelah mengecam ada imbangannya. Salah satu orang yang ditunjuk untuk menjadi guru Al-Quran terbaik namanya Ubay bin Ka'ab. Kanjeng Nabi sampai ngendika aqra'u ummati adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu dulu agamanya adalah Yahudi. Jadi Kanjeng Nabi itu memuji sahabat-sahabat itu ya. Nabi itu memuji Abu Bakar. Kata Kanjeng Nabi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Asadduhum Umar. Ini dipuji-puji semua. Siapa lagi? Sayyidina Ali, aqdo ummati. Ada lagi yang a'lamu bil halal wal haram. Ada lagi yang dipuji tadi, aqra'u ummati. Orang yang paling pintar baca Al-Quran di antara umatku adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu siapa? Mantan Yahudi. Dan itu yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Meski dengan latar belakang seperti ini, tetap ada basyirnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Menika ingkang saged kawula aturaken matur nuwun. Bapak Ibu jemaah sekalian, tadi kita sudah ikuti bersama kajian agama yang 1 sampai 2 dan 23. Mohon bila punya pertanyaan bisa angkat tangan lebih dulu dari bapak-bapak dan sebagainya yang sekarang ini termasuk perang. Kalau bagi sebagai penyelam, kemudian yang sekarang sejauh kita ini termasuk tidak berapa. Ada yang namanya apa? Agama ya, agama Yahudi, dan ada yang namanya bangsa Yahudi.
Itu dua hal ya. Yahudi sebagai agama, Yahudi sebagai bangsa. Nah, kalau Yahudi sebagai bangsa ya itu berarti keturunan Yakub ya. Yakub. Nabi Yakub punya anak sekian. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf bin Yakub. Yusuf itu salah satu di antara inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, ini ra'aitu ahada asyara 11 itu artinya saudaranya. Wasyamsa wal qamar itu artinya adalah seperti tahun itu adalah bapak dan ibunya ya, berarti bapak, ibu, kemudian saudaranya jumlahnya adalah 11 ya. Nah yang 12 ini itu 11 ditambah Nabi Yusuf itu berarti ada 12 klan ya. Ya kalau bangsa Yahudi ya 12 ini. Kalau masih disebut sebagai bangsa ya bukan pengikut agama. Walaupun pengikut agama Yahudi itu ya rata-rata ya bangsa Yahudi. Karena agama Yahudi itu tidak begitu banyak disebarkan seperti agama Kristen dan agama Islam. Karena Yahudi itu tidak begitu banyak menyebarkan agama. Karena itu di dunia ini yang hampir sedikit ya. Kalau ada orang beragama Yahudi ya rata-rata berarti dia adalah bangsa Yahudi. Karena memang tidak banyak disebarkan. Hanya sering disebut ini agama yang eksklusif, agama yang tidak punya ini. Karena mereka ini percaya dengan ras yang tinggi itu ya. Walaupun ya sebetulnya kalau yang beragama ya bukan yang bangsa yang beragama itu ya tidak hanya itu. Di Madinah itu zaman Kanjeng Nabi yang beragama Yahudi itu sebagian adalah orang Arab. Salah satu yang pengikut Yahudi itu adalah kulit hitam. Di Afrika itu sebagian adalah pengikut Yahudi. Saya juga heran itu. Ada orang Afrika kok Yahudi itu dari mana itu? Ya itu berarti kemungkinannya itu berarti bukan klan Yahudi, tapi pengikut Yahudi. Ya. Itu kalau ditanya mengenai klan-klan itu. Kalau tiba-tiba ada orang Indonesia kok tiba-tiba agamanya Yahudi ya berarti itu pengikut Yahudi, tapi itu bukan asli Yahudi. Orang Arab di Madinah ketika zaman Kanjeng Nabi datang itu sebagian itu mengikuti Yahudi, sebagian itu mengikuti Yahudi, tapi tidak semuanya dan itu bukan dari bangsa Yahudi, ya, gitu ya. Nah, kalau hadis-hadis yang ada, ya kita tidak bicara mengenai akidahnya ya. Kalau akidahnya kan sudah jelas. Nah, kita sebagai Muslim ya percaya dengan Islam itu. Jadi, ya kebenaran ya inad dina indallahi al-Islam ya. Kita sebagai Muslim ya pasti akan mengatakan itu. Ya. Nah riwayat-riwayat yang ada itu, nanti pada akhir zaman itu termasuk hari-hari alamat-alamat kiamat itu nanti ada namanya perang dengan Yahudi. Uqtulu al-Yahud hatta yaqul al-hajar hadza wara'i Yahudi faqtulhu. Ya ada dalam riwayat-riwayat itu ya. Kalau yang dimaksud dengan akhir itu adalah kabar tentang konflik dengan Yahudi seperti ini ya itulah. Ya, tapi kalau Isa al-Masih ya kabar di akhirnya tentang hari kiamat itu ya datangnya Nabi Isa itu. Ya yaksiru as-salib
Nabi Isa itu dibangunkan kembali, diturunkan kembali, sehingga orang-orang yang biasanya menyembah Nabi Isa itu ya akan kecewa, bukan kecewa, tapi akan tahu bahwa ternyata Isa itu bukan Tuhan, tapi itu adalah manusia biasa yang menjadi Nabi. Ya kalau artinya ending itu adalah ini ya inilah. Kalau hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi memprediksi tentang dua kelompok besar ini ya ini. Nanti akan datang Nabi Isa, yaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir. Itu kalau cerita tentang pengikut-pengikut Isa. Nah, kalau pengikut Yahudi ya seperti tadi itu, bahwa akan ada perang di akhir zaman dan itu konfliknya dengan Yahudi. Tapi kita sambil membaca itu, tapi jelas kita tidak ingin ada konflik. Artinya nanti kalau itu terjadi konflik, ya itu memang terjadi di akhir zaman yang sudah itu urusan belakangan. Tapi kalau per hari ini ya, kalau ditanya secara fikihnya ya bagaimanapun dasar dari Islam itu adalah damai. Sehingga siapapun jika tidak memulai melakukan sesuatu yang tidak baik, ya berarti hubungan antara Islam dengan yang lain itu adalah damai. Nggak boleh melakukan kesalahan, kezaliman kalau tidak dimulai. Itu ya saya kira prinsip-prinsip yang jelas. Jadi al-alaqah baina al-Islam wa ghairi itu bagaimanapun asasnya adalah as-silm. Asalnya adalah damai, asalnya adalah hubungan baik. Nah, Islam itu sendiri sebetulnya tidak punya konflik apapun secara prinsip dengan agama-agama ini ya, kalau ini secara prinsip. Justru yang menjadi konflik besar itu asal mulanya itu tentu antara orang Kristiani dengan Yahudi. Itu konfliknya besar. Kenapa konfliknya itu sebetulnya besar? Ya karena soal konflik dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu bagi Kristiani dianggap Tuhan. Tapi kalau bagi Yahudi, Isa itu dianggap anak zina. Yang satu ekstrim di dalam memuja, sehingga menganggap sebagai Tuhan. Yang satu ekstrim di dalam tidak suka, sehingga dianggap sebagai anak zina. Konflik ini sebenarnya sulit sekali, itu berhenti itu sulit. Jadi konflik ini luar biasa ini. Satu tokoh yang satu dianggap dinistakan sampai dianggap sebagai anak zina. Nah yang satu meninggikan sampai dianggap Tuhan. Makanya nggak ketemu. Nah itu sebetulnya bisa ketemu kalau ketemu orang Islam. Kenapa? Ya karena orang Islam itu kemudian kalau ditanya, kalau Yahudi kan kalau ditanya Maryam itu siapa, pasti jawabannya itu adalah perempuan yang tidak normal, perempuan yang hamil di luar nikah. Bayangkan orang yang disucikan seperti itu kok dianggap ini kan yang sulit ketemu sebetulnya itu. Kalau ditanya Isa itu siapa, ya jawabannya jelas, Isa itu adalah anak zina dan sudah kami salib, sudah kami bunuh. Kan? Tapi kalau sama Islam kan jawabannya agak enak. Siapa Maryam itu? Wanita suci. Tapi dia bukan ibunya Tuhan, manusia biasa. Tapi kan meninggikan. Ya, itulah banyak orang Kristen itu yang kepingin tahu tentang pandangan Islam terhadap Maryam. Karena Maryam itu tidak hanya di Indonesia ya, yang dianggap sering hadir. Makanya di Indonesia itu banyak Gua Maryam. Tahu nggak Gua Maryam? Gua Maria ya. Di mana-mana ada itu Gua Maria itu.
Ambarawa ono. Tidak hanya di Ambarawa, itu di mana-mana ada itu Gua Maria itu. Karena Maria itu sering hadir di mana-mana. Jadi kadang orang datang, cara Jawa ini sarkop lah. Tahu sarkop enggak? Sarjana kuburan. Lah Kristen itu ya ada sarkop itu ya ada. Sarkop itu kemana gitu, terus ke gua-gua gitu, terus ketemu dengan Maria, terus makanya terus namanya Gua Maria. Terus ada orang Kristen lagi datang kemana, masuk ke gua-gua, terus apa di situ apa gitu, terus perasaannya ada Maria datang ke situ, maka namanya Gua Maria. Sehingga ada Gua Maria itu ada di mana-mana karena sangat mensucikan terhadap Sayyidah Maryam. Nah itu ya. Nah apa? Mereka tertarik karena pandangan Islam terhadap Maryam itu positif sekali. Ya itu senang kalau melihat. Mereka sering membaca Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang Maryam? Oh, itu senang sekali karena pandangannya itu sangat-sangat positif. Ya, Nabi Muhammad juga punya istri namanya Maria Al-Qibtiyah. Namanya nggak diubah itu. Itu kalau kiai Jawa yang nikah itu istrinya dirubah itu namanya, bukan Maria itu. Jadi apa? Maryam. Tapi Kanjeng Nabi itu dibiarkan namanya tetap Maria. Nggak dirubah menjadi Maryam, enggak. Nama istrinya tetap Maria Al-Qibtiyah. Ada kalimat Al-Qibtiyah. Qibti itu Koptik. Penduduk Mesir itu namanya Koptik. Al-Qibtiyah. Itu ya. Jadi itu saya kira ya, antara kalau yang ditanyakan itu adalah cerita akhir tentang orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan untuk sebagai penutup di ayat Musafir sudah dibahas yang soal tidak sabar. Sebetulnya makna sabar yang sesungguhnya seperti apa? Apa sabar itu tidak ada batasan atau bagaimana? Kemudian sabar yang seperti apa yang pahalanya nanti bisa mengenai? Mohon penjelasannya. Baik ya. Ini saya tidak bicara sabar yang ada dalam ayat ini karena sabar dalam ayat ini itu lebih bermakna negatif. Sama dengan orang mau gak sabar kalau awakmu ini, itu kan ya negatif sekali. Itu pasti maknanya itu jengkelno banget awakmu aku sampai sangat kuat. Itu kan maknanya sabar itu kan itu ya. Surah sabar blas itu kan negatif kalau dalam yang ini. Nah, kalau sabar di dalam makna yang positif itu adalah dia kuat menghadapi kesulitan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, itu namanya sabar. Jadi kalau yang positif itu, kalau ada orang bilang sabar, itu artinya dia bertahan pada situasi yang sulit karena tahu di balik sabar itu ada sesuatu yang menyenangkan, pasti. Dan semua hal yang menyenangkan itu ada yang enggak. Itu dunia itu begitu. Itu enggak kayak di akhirat. Di akhirat itu enak itu enggak perlu susah ya. Kalau di dunia itu yang namanya keenakan itu selalu dibalik kesulitan. Pokoknya kita itu kena ayat itu loh. Inna ma'al usri yusra itu. Inna ma'al usri yusra. Kalau sudah enggak ada kesulitan, cari kesulitan lagi. Fa'idha farogta fansab. Kalau sudah selesai cari kesulitan. Karena dibalik kesulitan itu ada kebahagiaan. Orang pinter yang paling bahagia itu apa? Yang asalnya nggak pinter jadi pinter. Kalau tanya udah encer dari lahir itu juara kelas itu nggak biasa-biasa aja ya, hidup normal itu ya. Tapi kalau yang tidak pinter-pinter terus belajar terus pinter itu nikmatnya itu
luar biasa. Inna ma'al usri yusra. Jadi sabar itu apa? Ya itu tadi, bertahan atas sesuatu yang tidak baik artinya tidak menyenangkan, karena dia tahu di balik itu ada yang perlu diraih. Dan kita kalau tidak punya sabar, ya nggak akan pernah meraih apapun. Pasti itu. Nah, keluar dari Mesir itu mau menuju ke kota impian di Palestina, itu di tengah-tengah itu banyak yang tidak menyenangkan, panas, makannya seadanya, dia apa? Kalau ada di antara mereka yang bertahan, seperti Yusha bin Nun itu kan bertahan, mari, itu kuat. Kenapa? Karena yang dilihat itu ujungnya itu. Nah, ada orang-orang yang spesial yang menghadapi kesulitan itu seperti sebuah kenikmatan. Di antaranya itu nabi-nabi. Nabi-nabi itu menghadapi kesulitan itu dengan senang, tapi Nabi sendiri itu tahu bahwa umatnya nggak ada yang mampu, karena itu nggak mau umatnya meniru, itu nggak mau. Misalnya kayak gini loh ya, Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih putranya. Kalau Nabi Ibrahim itu ya nggak masalah, karena tahu apapun itu pasti ujian, pasti ujungnya baik gitu. Pokoknya apapun itu tahu. Tapi masalahnya itu anaknya tahu apa enggak, kan gitu. Ismail yang mau disembelih itu tahu apa enggak, itu yang jadi keberatannya Nabi Ibrahim itu. Kalau Ibrahim itu enggak masalah. Makanya pertanyaan Nabi, inni arafil manami anni azbahuk. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Nah, itu tegas. Tapi masalahnya terus kamu gimana? Yang dikhawatirkan Ibrahim itu bukan itu, karena kalau Ibrahim itu nggak masalah, karena itu punya kesabaran yang luar biasa. Nabi itu kan punya kesabaran yang biasa, yang luar biasa. Dalam Al-Quran itu ketika cerita tentang Nabi Musa, itu wa'idis tasko. Istasqa itu apa artinya? Minta siraman li qaumihi. Nabi Musa minta siraman untuk kaumnya, bukan untuk dirinya. Kenapa? Kalau dirinya itu nggak kerasa. Ketika semua orang itu merasa haus karena panas, Nabi Musa ikut nggak minum nggak? Iya sama. Kaumnya nggak minum berarti Nabi Musa nggak minum. Kaumnya itu haus berarti Nabi Musa haus apa enggak? Haus. Tapi kalau kaumnya nggak minta istisqa, Nabi Musa nggak minta. Derek Gusti, terserah Gusti. Saya tahu ini tuh nggak masalah. Pasti kalau saya ikut nanti juga akan nyampe ke Palestina. Tapi masalahnya kan kaumnya yang nggak kuat. Makanya Al-Quran ngendikane wa idistasqa Musa liqaumi. Sehingga kadang-kadang dalam fikih itu dibuat dalil. Gimana hukumnya sholat istikharah untuk orang lain. Saya mau menikah lalu minta, karena saya tidak pede dengan istikharah, kayaknya saya kalau istikharah itu nggak mempan ini kayaknya. Terus saya minta Kiai Rizza, Pak Rizza tolong diistikharahkan. Boleh nggak minta orang lain mengistikharah itu? Seseorang minta orang lain untuk istikharah. Jadi istikharahnya tidak untuk dirinya sendiri. Ya sebagian ada yang mengatakan ya boleh-boleh saja, wong itu ta'awun alal birri wat taqwa. Salah satu yang disampaikan ya wa idistasqa Musa liqaumi.
Nabi Musa itu bukan istisqa untuk dirinya. Kalau dirinya itu selesai, nggak masalah. Karena Nabi itu punya kesabaran yang baik, begitu Nabi itu dikasih tahu, itu ujungnya sana. Maka di tengah ini bagi Nabi, apapun rintangannya, itu Nabi itu nggak ada masalah. Kalau masih ada masalah, ya itu Nabinya berarti kurang. Tapi kan Nabi kan tidak berpikir sendirian, kan punya umat. Misalnya kayak gini loh, Nabi Muhammad itu setiap hari puasa. Hari ini puasa, besok puasa. Kok gak lapar? Ya lapar, tapi ya kuat. Kata Kanjeng Nabi, at'amani Robbi wasakoni. Saya itu kalau malam, kalau ini, itu diberi minum Allah, diberi makan Gusti Allah. Jadi puasa 2 hari nggak masalah. Tapi kalau umatnya dilarang, jangan. Karena Nabi itu apa ya? Punya kesabaran pokoknya yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Karena begitu Nabi itu dikasih tahu, kamu kalau ini ujungnya sana, itu di tengah itu sudah selesai, dinikmati. Di tengah itu dinikmati. Tapi kan kita tidak bisa gitu. Tengah-tengah kok suruh nikmati ya yo gak penak jane ya, tapi yo dilakoni kan gitu ya. Tetap jujur kan kita ngomong kan nggak penak. Makanya nggak boleh, nggak penak teman-teman itu sama Kanjeng Nabi tetap tidak boleh. Kanjeng Nabi misalnya sholat itu sampai kakinya bengkak. Tapi apakah umatnya boleh sholat kakinya bengkak? Dilarang. Kenapa? Berbahaya. Itu bisa-bisa nanti suatu saat ngamuk-ngamuk karepe dhewe karena kesabarannya. Jadi apa yang dimaksud sabar? Yaitu tadi, sabar itu adalah orang mau mencapai sesuatu, dan untuk mencapai sesuatu harus menjalankan hal-hal yang sulit, dan dia betah terhadap kesulitan ini, itu namanya sabar. Dan yang di ujung itu kan macam-macam ya. Ada ujung yang baik, kalau memang sama. Ada yang ujung tidak baik itu ya ada, tapi tetap sabar ya ada lah. Makanya Al-Quran bilangnya isbiru wasobir. Isbiru itu artinya apa? Sabarlah kamu. Sobiru itu artinya apa? Perang kekuatan sabar. Itu namanya sobiru. Kuat-kuatan sabar. Yang baik dengan yang buruk. Itu perang. Yang satu bangun masjid, yang satu bangun tempat perjudian. Itu kan sama-sama sabarnya. Yang situ juga sabar, misalnya ada tempat judi di sebelah ya, lalu dengar azan itu ganggu, pasti dia bilangnya apa? Sabar dah. Sama sabar. Kalau dia sabar, dia bilang sabar. Nanti kalau kita bertahan, masjid itu pasti ambruk. Itu dia ngomongnya gitu sama. Orang yang nakal dengan orang yang baik sama. Di sini kok banyak orang baik, ya sabar dah. Kalau kita kuat, yang baik itu pasti dia ngomongnya apa? Ya sabar, sama aja. Makanya Al-Quran bilang isbiru wasobiru. Karena ternyata yang sabar itu bukan hanya yang baik, yang buruk itu juga sabar. Itu buruk kok nggak punya sabar, ya kalah sama aja. Yang baik kok nggak punya sabar, ya kalah. Yang menang siapa? Yang sabar. Isbiru wasobir. Baik, itu terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika lakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
اجعلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا محبة القرآن ومحبة قراءة القرآن، وارزقنا يا ربنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ارزقنا يا ربنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا حفظ القرآن، وبه نلنا رضا وبه نلنا رضا وبه نلنا رضا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.